Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman, baiklah kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami dari video yang berjudul Synthesis of Bimetallic PT or SN Based Nanoparticles in Ionic Liquid, yang berarti sintesis nanopartikel bimetal dari PT atau SN dalam cairan ionik. Sebelumnya perkenalkan, saya Aprilia Silviania Rahab, dan selanjutnya diikuti oleh rekan saya Diana Hanifa, Haura Habibah, Hendriko, Herpadora Yulika, Muhammad Iqbal, dan Mutia Ulansari. Sebelum masuk ke hasil analisis, ada baiknya kita ke pendahuluannya, di mana video ini berjudul Synthesis of Bimetallic PT or SN Based Nanoparticles in Ionic Liquid, yang di-upload oleh Christine Dietrich, Georgios Eugenidis, Yannick Trautlein, dan Silke Barents, bertempat di Ruprecht Karls University of Heidelberg pada tanggal 23 Agustus 2018. Selanjutnya kita masuk ke topik bahasan. Topik bahasan ini berisi apa-apa saja bahasan yang akan kami bahas pada hasil analisis kami kali ini, di mana yang pertama ada tujuan. Tujuan itu berisi maksud atau tujuan dari percobaan yang kami lakukan. Teori dasar itu berisi teori literatur yang memperkuat materi pada percobaan, di mana tujuan dan teori dasar ini akan saya sampaikan, dan teori dasar lanjutannya akan disampaikan oleh rekan saya Mutia Ulansari. Selanjutnya adanya alat dan bahan. Alat dan bahan ini berisi alat beserta bahan yang digunakan selama percobaan. Alat dan bahan ini akan disampaikan oleh rekan saya Diana Hanifa. Selanjutnya, prosedur kerja. Prosedur kerja ini berisi tata cara perlakuan dalam percobaan yang akan disampaikan oleh rekan saya Haura Habibah. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan ini berisi bahasan dari percobaan yang dilakukan dan dikaitkan dengan teori yang akan disampaikan oleh rekan saya Herpadora Yulika, dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan menyimpulkan hasil analisis yang kami lakukan yang akan disampaikan oleh rekan saya Hendriko. Selanjutnya masuk ke topik bahasan pertama. Topik bahasan pertama ini yaitu tujuan, di mana percobaan yang dilakukan oleh video bertujuan agar mampu melakukan percobaan sintesis nanopartikel bimetal dalam cairan ionik dan menguji katalitiknya dalam hidrogenasi selektif aldehyda tak jenuh. Selanjutnya, masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu teori dasar. Teori dasar yang pertama, seperti kita ketahui, judulnya berhubungan dengan alloy. Alloy itu merupakan suatu jenis material yang terbentuk dari gabungan beberapa logam atau gabungan logam dengan unsur non-logam, di mana pengertian ini didapatkan dari jurnal Vollmer dan Janiak. Di sini saya akan melanjutkan teori dasar dari sintesis alloy, di mana dalam percobaan ini dilakukan teknik sintesis alloy dengan menggunakan reduksi oksidasi logam secara simultan. Reduksi oksidasi adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Secara simultan diartikan sebagai sesuatu yang terjadi berbarengan atau terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sintesis alloy dengan menggunakan metode reduksi oksidasi logam secara simultan adalah pembuatan alloy dengan pencampuran oksida dari satu logam dengan logam lainnya pada waktu yang bersamaan. Alloy dibuat untuk mendapatkan sifat seperti logam, namun memiliki keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh logam umumnya. Selanjutnya, dalam percobaan ini, nanopartikel membentuk sel koloid dengan kestabilan koloid yang sangat tinggi dalam ILS, yang dapat meningkatkan aktivitas katalistik. ILS merupakan media reaksi untuk sintesis nanopartikel. Sintesis alloy menghasilkan alloy yang mempunyai titik leleh dan titik didih cenderung tinggi sebagai akibat dari
kekuatan ikatan logam, dapat menghantarkan listrik, konduktor panas yang baik, dan corrosion resistance atau tahan korosi atau karat. Baiklah, selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan pada video percobaan yang pertama adalah buskleng 100 ml, berfungsi untuk mereaksikan zat. Biasanya digunakan untuk zat kimia yang sensitif terhadap udara. Yang kedua, batang pengaduk, berfungsi untuk mencampur larutan. Yang ketiga, jarum suntik 3 ml, berfungsi untuk menyuntikkan zat cair dengan cepat. Yang keempat, botol dan penutup, berfungsi sebagai wadah pereaksi atau reagen dan menyimpan reagen. Yang kelima, reaktor autoklaf semi-kontinu, berfungsi untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi, lebih kurang 121 derajat Celcius selama lebih kurang 15 menit. Yang keenam, mikroskop elektron transmisi, berfungsi untuk mengamati objek. Cara kerjanya di mana elektron ditembuskan ke dalam objek pengamatan dan pengamat mengamati hasil tembusannya pada layar. Yang ketujuh, mantel pemanas, berfungsi untuk memberi panas pada wadah. Yang kedelapan, buret gas, berfungsi untuk mengalirkan sejumlah gas dalam eksperimen yang memerlukan presisi. Dan yang terakhir ada kromatografi gas, berfungsi untuk pemisahan senyawa-senyawa dalam suatu campuran. Bahan yang digunakan pada video percobaan ada platina 2 klorida, timah 2 asetat, dan timah 2 klorida yang berfungsi sebagai reagen untuk sintesis nanopartikel dari platina dan timah. Kemudian ada metil trioktil amonium bisamida, berfungsi sebagai larutan ion. Kemudian ada tetrahidrofuran dan transinamaldehid, berfungsi untuk pengujian katalistik. Kemudian ada asetonitril dan N-oleoyl sarkosin, berfungsi untuk mengekstraksi nanokristal di dalam heksana. Kemudian ada N-heksana, berfungsi sebagai pengekstraksi nanopartikel. Kemudian ada metil trioktil amonium bromida, berfungsi untuk pembuatan metil trioktil amonium trietil boron hidrida. Kemudian ada kalium hidrida dan trietil boron, berfungsi sebagai pembuatan kalium trietil boron hidrida. Dan yang terakhir ada gas hidrogen, berfungsi sebagai penyuplai gas ke dalam reaktor gas. Berikut adalah link video dari prosedur kerja. Sebelum kita memasuki laboratorium, pastikan dulu kita menggunakan alat pelindung diri yang baik, benar, dan lengkap untuk mengurangi risiko bahaya di dalam laboratorium. Berikut adalah video percobaan. Yang pertama yang kita lakukan adalah sintesis dari nanopartikel dari platina dan timah, di mana kita membuatnya dengan rasio 3:1. Pertama yang kita lakukan adalah kita masukkan 49,9 mg dari platina 2 klorida ke dalam labu sleng 25 ml. Selanjutnya kita masukkan juga 14,8 mg dari timah 2 asetat ke dalam labu sleng 25 ml. Begitulah sintesis dari platina dan timah dengan rasio 3:1. Di mana dalam pencampuran ini kita lakukan dalam atmosfer argon. Selanjutnya, kita tambahkan 4 ml larutan ion ke dalam labu sleng yang berisi dari prekursor platina dan timah, di mana larutan ion yang kita gunakan adalah OMa-NTF2 atau dengan nama lain metil triasetil amonium bisamida. Selanjutnya, kita campurkan keduanya tersebut. Dan kemudian kita aduk kedua larutan tersebut pada suhu kamar dalam semalaman pada garis vakum untuk memisahkan prekursor dalam larutan ion. Selanjutnya adalah kita rendam larutan tersebut ke dalam rendaman ultraviolet dalam suhu kamar pada selama 1-2 jam.
Setelah itu kita panaskan larutan tersebut pada suhu antara 60 sampai dengan 80 derajat Celcius. Dan kemudian pada tempat yang terpisah kita ambil 3 jarum suntik yang berukuran 3 ml dan kemudian kita alirkan dengan zat argon. Setelah itu, pada suhu tersebut kita suntikkan 3 ml agen pereduksi ke dalam larutan tadi dengan cepat, di mana agen pereduksi yang kita gunakan adalah OMA-BET3H atau dengan nama lain metil trietil amonium trietil borohidrida. Nah, di sini kita harus perhatikan dalam penambahan, kita harus meyakinkan bahwa kita menyuntikkannya secara cepat dan kemudian membentuk satu fasa. Dan selain itu, kontak langsung dengan air dan kelembapan harus dihindari. Nah, lalu kita biarkan reaksi terjadi dan reaksi tersebut diputar selama 2 sampai dengan 3 jam. Nah, setelah itu kita dinginkan larutan tersebut pada suhu kamar selama 30 menit sambil menghilangkan senyawa-senyawa volatil di dalam vakum. Nah, setelah itu kita tambahkan 2 ml dari N-oleosarkosin di dalam heksana dan 1 ml dari asetonitril anhidrat dan dimasukkan ke dalam larutan nanopartikel tersebut untuk mengekstraksi nanokristal di dalam heksana. Nah, setelah itu kita aduk selama 30 detik dan kemudian kita amati. Dan terlihat bahwa terbentuk 2 fasa, yaitu fasa larutan ionik dan kemudian fasa larutan ionik dan kemudian fasa dari heksana, di mana fasa dalam larutan ionik kita terlihat terjadi pemudaran warna, sedangkan pada fasa heksana terdapat warna hitam pekat. Nah, warna hitam pekat ini menunjukkan adanya nanokristal di dalam heksana. Nah, setelah itu kita ambil fasa dari heksana itu atau yang mengandung nanokristal itu dan kemudian kita letakkan kepada suatu plat atau suatu tempat yang dilapisi dengan karbon dan kemudian kita analisis dengan menggunakan transmisi elektron mikroskopi. Selanjutnya adalah prosedur kerja dari pengujian dari katalistik. Yang pertama, kita menggunakan alat yaitu berupa reaktor autoclave yang semi-continuous yang dilengkapi dengan satu teflon line dan kemudian penyekat aluminium dan juga teflon stir blowing yang digunakan sebagai satu tempat yang dapat digunakan untuk memecah sekaligus memutar. Nah, setelah itu kita dalam suasana gas inert kita tambahkan 2 ml dari sinamid aldehid dan kemudian 30 ml dari tetrahidrofuran anhidrat. Dan setelah itu kita tambahkan juga dengan 1 ml dari larutan nanopartikel yang kita buat tadi. Dan kemudian kita tempatkan reaktor ke dalam mantel pemanas. Setelah itu, selama proses pengujian katalistik, kita letakkan juga gas burat yang berukuran 500 ml untuk menyuplai gas hidrogen ke dalam reaktor secara terus-menerus. Selanjutnya, dengan memulai pergerakan 1200 rpm dan menaikkan suhu 80 derajat Celcius, lalu kita isi reaktor dengan gas hidrogen untuk memulai reaksi. Dan hal ini harus kita perhatikan dalam satu proses tersebut, kita harus jaga suhu tekanannya pada tekanan 10 bar. Setelah itu, kita hitung penggunaan dari hidrogen tersebut secara terus-menerus dengan cara melihat penurunan tekanan pada gas burat. Setelah itu, kita ambil zat alkali quartz-nya setiap 30 menit untuk menguji aktivitas
katalistik, dan selektivitas. Nah, setelah itu kita uji dengan menggunakan gas kromatografi dan menghitung frekuensinya dan berdasarkan pada aturan gas kromatografi. Sekian prosedur kerjanya dan selanjutnya adalah hasil pengamatan. Berdasarkan prosedur kerja yang telah dilaksanakan, berikut pengamatannya. Yang pertama, pada gambar pertama menunjukkan nanopartikel dari platina dan timah dengan rasio 3:1. Lalu yang kedua yaitu menggambarkan dalam pembuktian adanya platina dan timah dengan menggunakan Cu. Lalu gambar yang ketiga merupakan perbandingan dari percobaan dengan referensi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian kita masuk ke bagian pembahasan. Prekursor garam logam dimasukkan atau dilarutkan ke dalam OMA NTF2 secara hati-hati dengan mengaduk campuran reaksi pada malam hari. Ini diikuti oleh ultrasonication. Ini merupakan langkah penting untuk mencapai nanopartikel PT atau SN dari komposisi dan ukuran yang homogen. OMA BeT3H ini merupakan sebagai solusi dalam tetrahidrofurane. Kemudian dengan cepat disuntikkan dengan jarum suntik dengan mengaduk larutan tersebut menjadi kental. Injeksi dan pencampuran yang lebih cepat dari dua komponen merupakan prasyarat untuk mencapai partikel nano monodisperse dan homogen dan dapat membatasi peningkatan prosedur. Pembentukan nanopartikel ini dikatakan sukses apabila terjadi perubahan dari warna kekuningan menjadi warna hitam. Selama langkah ini, H2 dihasilkan sebagai produk samping dan dengan demikian, langkah reduksi harus dilakukan dalam aliran argon untuk menghindari terjadinya tekanan pada bejana reaksi. Kontak dengan udara dan kelembapan harus dicegah selama semua langkah sintesis partikel nano. Kemudian analisis sistem dari partikel dilakukan dengan menyimpan film tipis soal nanopartikel pada grid temp. Didekomposisi 1 liter dalam berkas elektron dan kontaminasi berturut-turut dari sampel temp, atau nanopartikel yang diendapkan disimpan di grid temp dan diamati. Dalam hal ini, partikel biasanya membentuk struktur yang sangat teragregasi. Untuk menunjukkan karakter paduan dan struktur acak jenis nanopartikel, pola difraksi sinar X dikumpulkan untuk bubuk nanopartikel. Pola XRD mengkonfirmasi wajah berpusat kubik atau FCC dan struktur tipe paduan acak dari partikel. Struktur paduan acak ini merupakan salah satu bentuk paling konvensional dalam nanopartikel bimetal, di mana dua elemen secara acak atau hampir secara acak tersebar di nanopartikel. Transformasi aldehid tak jenuh alfa dan beta menjadi alkohol tak jenuh melalui hidrogenasi selektif merupakan hal mendasar dalam kimia katalitik dan langkah penting dalam produksi berbagai bahan kimia. Meskipun termodinamika mendukung pembentukan aldehid jenuh, selektivitas terhadap pembentukan alkohol tak jenuh dapat juga meningkatkan secara signifikan pada katalis berbasis PT bimetal dengan menyesuaikan ukuran, komposisi, dan bahan pendukungnya. Penggabungan logam elektropositif ini ke dalam platinum mengarah pada modifikasi elektron pita PT yang menurunkan energi pengikatan untuk ikatan C rangkap 2 dengan C dari aldehid tak jenuh. Atom Sn yang kekurangan elektron selanjutnya dapat bertindak sebagai situs adsorpsi asam Lewis untuk gugus karbonil. Selain itu, situs oksigen kosong dalam patch SnO2 dalam kontak dengan PT juga ditunjukkan untuk mempromosikan absorpsi karbonil dan hidrogenasi selanjutnya oleh hidrogen atau yang dipasok melalui platinum. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang sama-sama kita ketahui, kesimpulan itu harus berkaitan erat dengan tujuan. Tujuan dari video ini yaitu untuk melakukan percobaan sintesis nanopartikel bimetal dalam cairan ionik dan menguji katalitik dalam hidrogenasi selektif aldehida tak jenuh. Di sini didapatkan dua kesimpulan. Yang pertama yaitu sintesis nanopartikel bimetal yang terdiri dari PT dan Sn
Strategi sintesis yang digunakan yaitu sifat fisikokimia tertentu dari cairan ionik, dieksploitasi untuk mengontrol proses nukleasi dan pertumbuhan. Dengan ini menunjukkan itu nanokristal adalah paduan tipe acak dan berukuran kecil. Partikel nano di sini membentuk sol koloid yang mempunyai stabilitas tinggi yang kegunaannya sebagai katalis homogen. Katalis homogen itu katalis yang larut pada pelarutnya atau reaktannya. Yang kedua yaitu aktivitas katalitik dan selektivitas dalam hidrogenasi alfa beta tak jenuh aldehida diuji dalam reaktor tipe batch semi kontinu. Dalam konteks ini nanopartikel berbasis PT atau SN bimetal mengungkapkan selektivitas tinggi menuju alkohol tak jenuh.